Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah, rahmat, dan hidayahnya. Pertama yang saya hormati dosen saya Elpa Hermawan dan para viewers yang menonton video ini. Dalam kesempatan ini saya akan membahas pidato tentang 3 kelebihan media daring di masa pandemik ini. Di zaman yang semakin modern ini, hampir semua orang telah menggunakan internet. Orang-orang tentu familiar dengan internet. Anak-anak hingga orang dewasa menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak perlu heran, karena pada saat internet dapat diakses dengan mudah melalui ponsel yang terkoneksi oleh internet. Jadi dengan begitu, orang-orang dapat mengakses internet dimanapun dan kapanpun. Hadirin sekalian, pandemi COVID-19 memaksa kita untuk melakukan aktivitas tanpa adanya pertemuan. Tujuan pembelajarannya adalah agar tidak semakin meluasnya penyebaran virus ini. Dan juga pendidikan salah satu yang terkena dampak besar dari virus ini, di mana sekolah, kampus dialihkan menjadi belajar di rumah tanpa adanya interaksi antara pengajar dan pembelajar. Namun walau begitu, kita tetap harus mendapat ilmu yang seharusnya kita dapat agar kita tidak ketinggalan ilmu pengetahuan. Dan itu muncullah ide belajar menggunakan media daring yang menjadi solusi agar kita tetap berjalan seperti biasanya, walau tidak seefisien ketika kita bertemu langsung. Dan kelebihan dari media daring mempermudah kita sedang terjadi seperti ini. Karena apa? Karena semua bisa dilakukan dengan menggunakan handphone atau laptop untuk kita menjalani aktivitas terutama belajar. Seperti dalam pembelajaran jarak jauh, sampai saat ini efektif dalam mengerjakan penugasan. Dalam pembelajaran untuk memahami konsep, kemudian mengembangkan konsep itu, dan seperti perubahan pola pengajaran peserta didik dari awal diberitahu menjadi didorong untuk mencari tahu. Kemudian perubahan dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetisi. Jadi membuat mahasiswa mandiri dalam melakukan tugasnya. Dan juga fleksibel, bisa kapan saja dan dimanapun, dan mengetahui seberapa kreatif kita dalam membuat tugas atau menangkap penjelasan dosen. Bila kita membahas masalah pandemik ini, WHO pun hingga sekarang belum benar-benar menemukan penawar obat untuk COVID-19 ini. Dan bila kita pikir dan bayangkan, berarti memungkinkan kita bisa belajar seperti ini di tahun berikutnya atau di tahun ajaran baru. Itu sangat memungkinkan terjadi karena sampai sekarang pun belum ada satupun orang yang menemukan penawar obat untuk masalah virus COVID-19 ini. Bagaimana bila itu beneran terjadi? Kita benar-benar sangat akan memanfaatkan dan sangat mempersiapkan media daring sebagai media pembelajar kita agar semua mendapat hasil yang maksimal. Pola pembelajaran daring harus menjadi bagian dari semua pembelajaran meskipun hanya sebagai komplement. Intinya supaya membiasakan belajar online, ke depan harus ada kebijakan perubahan sistem untuk memperlakukan pembelajaran online dalam setiap mata pelajaran. Dari semuanya, pasti ada beberapa kekurangan yang pasti bakal kita alami menggunakan media daring. Seperti lemahnya jaringan di internet juga dirasa menjadi kendala yang sering dialami oleh para mahasiswa. Hal ini terutama bagi mahasiswa yang tinggal di daerah pedesaan atau pendalaman, akan sangat sulit untuk mendapatkan akses internet. Padahal ini merupakan salah satu faktor penting terlaksananya pembelajaran daring. Latar belakang mahasiswa juga perlu diperhatikan sebelum diberlakukannya metode daring ini. Dari semua mahasiswa yang berasal dari keluarga dan lingkungan yang baik-baik saja, pastikan dosen bisa mengerti keadaan dari mahasiswanya tersebut. Dari situ universitas harus memiliki paduan kurikulum dan teknis yang jelas agar bagaimana materi tetap tersampaikan sesuai penugasan platform yang digunakan seperti Zoom, WhatsApp, dan lain-lain. Untuk menghindari kendala teknis, jadi harus dipikirkan dan dilakukan dengan matang agar tidak ada yang merasa dirugikan. Tetapi semua itu bukan halangan untuk kita selalu berusaha untuk yang terbaik karena semua sudah ada yang mengatur, yaitu Tuhan. Sebelum saya akhiri pidato kali ini, saya ingin kembali mengingatkan kepada para saudara hadirin bahwa kuliah online atau offline hanyalah saluran penyampaian pesan. Intinya, pengembangan ilmu pengetahuan adalah baca dan baca, berusaha dan berdoa agar semua cepat berlalu. Sekian pidato dari saya ucapkan terima kasih.